once again, no flag, it's a lovely ball in, and Romani cool as you like. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Bahrain dalam laga penentuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersaji begitu dramatis karena ambisi kedua kesebelasan yang ingin sama-sama mengamankan poin penuh. Menghadapi Bahrain, Timnas Indonesia sejatinya diperkuat oleh dua tenaga segar, di mana dua pemain keturunan Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun dipastikan kembali memperkuat Timnas Indonesia setelah sebelumnya absen dalam laga melawan Australia. Kehadiran Hubner awalnya diharapkan menambah soliditas pertahanan, sementara Ragnar yang sebelumnya mencetak gol ke gawang Bahrain di putaran pertama juga diharapkan menjadi pembeda di lini serang. Namun demikian sengitnya pertandingan membuat perjuangan begitu memanas. Apalagi secara statistik, Bahrain sendiri memang memiliki catatan yang apik saat bertandang ke markas Garuda. Sebagai informasi, dalam 3 kunjungan terakhir, Bahrain berhasil meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kemenangan terakhir Bahrain di Indonesia terjadi pada 6 September 2011 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 dan hanya 2 kali kalah dari Timnas Indonesia. Sementara Timnas Indonesia pernah menang atas Bahrain dalam laga Piala Asia 2007 di SUGBK. Kala itu, Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkas membawa Indonesia menang 2-0. Dengan berbagai catatan ini, laga Timnas Indonesia versus Bahrain maka tak heran pertandingan berlangsung begitu alot. Dalam hal ini, meski Bahrain memiliki rekor lebih baik, kehadiran supporter di SUGBK menjadi faktor pembeda bagi Garuda. Namun begitulah persaingan, tak ada pihak yang mau terlihat inferior di depan lawannya. Bahkan tak jarang kalimat-kalimat bernada sindiran terlontar untuk lawannya, entah sebagai bentuk defensif atau saywar sebelum laga. Hal tersebut juga dilakukan oleh Dragan Talajik sebelum pertandingan, di mana ia menyindir skuad merah putih yang banyak dihuni pemain-pemain dari Belanda. Padahal Indonesia punya jutaan penduduk di tanah air. Talajik heran mengapa pemain baru tidak datang dari Indonesia. Justru PSSI harus melakukan naturalisasi untuk meningkatkan kemampuan. Namun di akhir kalimatnya, Talajik tetap menghormati apa Timnas Indonesia. Akan jadi tantangan besar buat menundukkan skuad Garuda di kandang sendiri. Kalian punya jutaan penduduk tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda. Jelas juru taktik asal Kroasia tersebut. Masih dalam kesempatan yang sama, Dragan Talajik kemudian disinggung hasil kontroversi di pertemuan pertama melawan Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Di mana salah satu hal yang paling diingat pecinta sepak bola tanah air adalah keputusan wasit mengakhiri laga sampai 99 menit, padahal perpanjangan hanya 6 menit. Adapun dalam pertandingan tersebut dipimpin wasit Ahmed Alkaf. Pecinta sepak bola tanah air banyak yang menganggap sang pengadil lapangan berat sebelah menguntungkan tim tuan rumah. Alhasil, Bahrain sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-90+9. Ini membuyarkan kemenangan Timnas Indonesia yang sudah di depan mata. Saat disinggung, Talajik enggan mengingat-ingat kejadian tersebut. Saya tidak ingin komentar soal pertandingan terakhir, itu sudah lewat, kami melupakannya, ucap Dragan Talajik. Padahal kejadian tersebut sempat membawa ketegangan di pihak supporter. Sampai-sampai Bahrain sempat menyatakan enggan untuk datang ke Indonesia karena alasan keamanan. Namun pada akhirnya laga tetap berjalan di tanah air. Talajik bahkan memastikan bahwa Bahrain merasa aman dan nyaman di Indonesia. Ia pun berterima kasih kepada PSSI atas pelayanan yang diberikan selama timnya berada di Jakarta.
Menghadapi Bahrain, timnas Indonesia sendiri sempat mendapatkan bocoran dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu yang sebelumnya sempat menggulung 2-0 pasukan Dragon Talajik di kandang sendiri. Pada kemenangan ini sejatinya Moriyasu mengaku agak terkejut karena Bahrain mempunyai strategi matang untuk meredam Jepang. Pelatih asal Jepang itu bertindak cepat untuk menyesuaikan pola permainan timnya. Moriyasu menginstruksikan anak asuhnya untuk tetap bermain menyerang namun dengan intensitas yang lebih lambat. Kesabaran serta kegigihan itu akhirnya berbuah manis bagi tuan rumah. Apa yang disampaikan pelatih Jepang ini sejatinya bisa berguna bagi timnas Indonesia yang bersua lawan Bahrain di laga krusialnya. Memiliki poin yang sama dengan Bahrain memaksa seluruh pemain timnas Indonesia bermain habis-habisan. Sejatinya, untuk menghadapi laga ini, timnas Indonesia memiliki 3 pemain kunci yang bakal bisa menyulitkan Bahrain. Jay Izzez, pemain berposisi bek tersebut diketahui sangat solid menjaga lini belakang. Bek Venezia FC tersebut selama ini memang telah menjadi langganan timnas Indonesia dan selalu mengawal lini belakang skuad Garuda dengan baik. Selama membela timnas Indonesia, Jay Izzez selalu menjadi pemain starter dan hanya sekali berada di bangku cadangan. Jay Izzez sampai saat ini selalu menjadi langganan pemain dan ia 4 kali clean sheet. Oleh karena itu, Jay Izzez bisa menjadi salah satu pemain yang akan bakal menyulitkan pemain Bahrain nantinya. Calvin Verdong, pemain versatile sebelumnya selalu bermain sebagai bek kiri selama era Sintayong. Namun, pemain berusia 27 tahun tersebut terbaru dimainkan oleh Patrick Kluivert sebagai gelandang. Untuk posisi bek kiri dipercayakan kepada Dean James dan Calvin Verdong sedikit maju. Walaupun ia berganti posisi dalam laga melawan Australia, Calvin Verdong mampu menyulitkan tim lawan. Selama bermain bersama skuad Garuda, Verdong selalu menjadi sorotan dan menuai pujian. Oleh karena itu, Calvin Verdong sendiri menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia melawan Bahrain. Ole Romeni, pemain berposisi penyerang ini memang baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 20 Maret. Meski begitu, mantan pemain FC Utrecht tersebut menjadi nafas segar buat timnas Indonesia yang selama ini selalu mendapat sorotan di lini depan. Pasalnya, saat skuad Garuda dihajar 5 gol oleh Australia, Ole Romeni membuat harapan segar dengan mampu membobol gawang Australia. Ia diprediksi bisa semakin gacor karena salah satu pemain depan yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu, Ragnar Oratmangun, dipastikan bisa bergabung dengan tim. Meski begitu, hasil pertandingan sudah tersaji dan semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada. Dalam hal ini, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert masih percaya timnya bisa berlaga di Piala Dunia 2026 asalkan terus bekerja keras. Selain itu, skuad Garuda butuh faktor keberuntungan di dalamnya. Diketahui 2 laga sisa lainnya menghadapi Cina dan Jepang. 2 pertandingan ini berlangsung pada Juni 2025. Timnas Indonesia tidak boleh kehilangan poin di 3 pertandingan itu jika ingin lolos langsung, atau minimal melaju ke playoff ronde keempat. Kami punya mindset yang bagus, keberuntungan memang hal penting, tapi kami harus berupaya bersama-sama. Kalau kita berusaha bersama dengan mindset yang benar, maka kita bisa mendapatkan hasil baik, ucapnya. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masih optimis bisa ke Piala Dunia, sebab tim Merah Putih punya tujuan bisa memenangi semua laga sisa.